Puji nama Tuhan. Sungguhlah kita patut bersyukur lewat anugerah, kasih, pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh hidup saat ini dan kita boleh ada di rumah doa ini, supaya melalui ibadah persekutuan ini kita beroleh persekutuan di dalam namanya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan serta pengajaran firman Tuhan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa hari ini saya ingin bicara tentang Raja Hizkia dengan pesan-pesan terakhir yang diminta oleh Tuhan. Maka langsunglah kita membuka kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita baca secara bergantian. Saya ayat pertama, sidang jemaat ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Dalam kisah Raja-Raja 2 ayat 20 sampai 6, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus, menarik untuk kita memperhatikan tentang kisah Raja Hizkia ini. Sebab dalam catatan sejarah raja-raja Israel yang pernah ada, Raja Hizkia menempati satu tempat yang istimewa, tersendiri, dan bahkan Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, bahwa tidak akan pernah ada lagi raja di Israel seperti Hizkia sebelum dan sesudah dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja Hizkia itu adalah generasi ke-14 dari Raja Yehuda. Bapaknya bernama Raja Ahaz. Tapi antara bapak dengan anak, perilakunya bertolak belakang jauh berbeda, antara seperti siang dengan malam. Raja Ahaz berperilaku sebagai raja justru menyeret umatnya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi sebaliknya Hizkia berkenan di hadapan Tuhan karena dia berlaku lurus, tulus dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, arti nama Hizkia itu setelah saya search, itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. Orang Prancis katakan, Dieu est ma puissance. Orang Inggris bilang, God is my power. Tuhan adalah kekuatanku. Dan dalam kehidupan perilaku Raja Hizkia ini salah satu yang terkenal adalah yang disampaikan dalam kisah ini. Pada umur 25 tahun dia naik tahta menjadi raja, dan umur 40 tahun
Ada suatu penyakit yang datang kepada dirinya yang tidak disebutkan apa nama penyakitnya, tapi penyakit itu membawa dia kepada kematian. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sementara dia dalam keadaan sakit, Raja Asyur sudah mengepung kerajaan Israel dan hendak menyerang. Lalu satu hari, saudaraku, Tuhan menyuruh supaya Nabi Yesaya pergi menemui Raja Hizkia, supaya raja ini menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Sebab dia akan mati. Maka pergilah Nabi Yesaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, supaya Raja Hizkia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Sebab Tuhan akan mencabut nyawanya. Dia akan mati. Dia harus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Saudaraku, ketika hal ini disampaikan kepada Hizkia, maka segera dia memalingkan mukanya dan menghadap ke tembok, lalu meratap dan menangis dalam doanya. Ratapan tangisan dalam doa Hizkia ini sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara pergi ke Yerusalem sekarang ini, kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara masih lihat ada banyak orang Israel berdoa menghadap tembok. Itu inspirasinya dari Hizkia, yang dikenal dengan tembok ratapan, the wall of lamentation. Itu Hizkia. Di Yerusalem sampai sekarang orang Yahudi masih sering berdoa menghadap ke dinding, menghadap ke tembok Yerusalem. Inspirasinya dari Hizkia. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Hizkia meratap dan menangis dalam doanya, dan doanya ini, doa ratapan ini ternyata menyentuh hati Tuhan. Tuhan tersentuh, Tuhan berbelas kasihan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Hizkia menaikkan doanya, dia katakan, Tuhan ingatlah apa yang telah aku lakukan di hadapan-Mu. Ingatlah apa yang telah aku kerjakan di hadapan-Mu. Ingatlah aku. Dalam doa dan dalam tangisan dia berdoa. Dan hati Tuhan tersentuh. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Belum lagi Nabi Yesaya keluar meninggalkan istana raja. Masih di pelataran tengah. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi ini. Kembalilah, temui Raja Hizkia dan sampaikanlah pesanku ini. Sampaikanlah jawabanku ini. Maka kembalilah kemudian Nabi Yesaya ini menyampaikan pesan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwa engkau yang seharusnya mati tidak akan mati. Engkau akan sembuh dan akan diperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Sebuah jawaban seketika, saudaraku. Mungkin saudara hitung itu hitungan per menit atau per detik, whatever you can say. Begitu doa itu dinaikkan dengan tangisan, dengan air mata, dengan lamentation, dengan ratapan, hati Tuhan tersentuh lalu berkata, kembalilah, katakan kepada hambaku Hizkia, dia akan sembuh dan pada hari ketiga dia akan pergi ke rumah Tuhan dan umurnya akan diperpanjang 15 tahun lagi. Apa yang mau kita pelajari dari kasus ini? Apa yang menarik saudara lihat dari kasus ini? Yang pertama kita lihat di sini adalah bahwa ternyata Tuhan bisa membatalkan apa yang sudah dia rancangkan. Tuhan membatalkan apa yang sudah dia rencanakan terhadap Hizkia. Itu yang pertama. Oleh karena belas kasihannya, oleh karena kasihnya, seharusnya dia sudah mencabut nyawa Raja Hizkia, tapi dia batalkan seketika itu apa yang sudah dia putuskan. Luar biasa, saudaraku. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita melihat dari kasus betapa Tuhan sangat tersentuh hatinya ketika orang berdoa dengan penuh ratapan dan tangisan kepadanya. Ini doa khas orang Pentakosta sebetulnya. Puji Tuhan. Berdoa dalam ratapan dan tangisan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Oleh karena doanya ini, maka Tuhan seketika membatalkan apa yang sudah dia rancangkan.
Seharusnya hari itu Hizkia akan mati. Seharusnya hari itu dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi Tuhan batalkan. Oleh karena sebuah doa ratapan. Saya tidak katakan doa Hizkia berkuasa. No. Saya tidak katakan doa Hizkia di sini doa yang berkuasa. Dan yang menarik buat saya adalah bahwa ternyata Hizkia di sini doanya bukan doa minta kesembuhan. Dan doanya bukan doa minta diperpanjang umurnya. No, kalau saudara perhatikan isi teks doanya Hizkia tadi saudara tahu. Dia hanya minta Tuhan ingatlah apa yang telah pernah aku kerjakan di hadapanmu. Puji Tuhan. Hizkia tidak minta kesembuhan. Hizkia tidak meminta umurnya diperpanjang. Tapi dia minta Tuhan, remember whatever I do. Ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu ya Tuhan. Saudaraku, dengan ini kita boleh mencatat, menggarisbawahi bahwa apapun yang kau kerjakan, perbuatan-perbuatan baikmu di hadapan Tuhan, itu diingat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berbeda dengan bapaknya, Ahaz. Bapak dan anak. Yang satu ada dalam kegelapan, yang satu ada dalam terang. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa baca kisah itu dalam 2 Raja pasal 16. Saudara akan lihat perbuatan-perbuatan yang begitu menyakitkan hati Tuhan dari bapaknya. Tapi berbeda dengan Raja Hizkia. Justru dia menghancurkan semua berhala-berhala yang sudah dibangun oleh bapaknya, dia hancurkan. Itulah menyenangkan hati Tuhan. Sebab dia kembalikan kembali umat Israel itu supaya hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, sesungguhnya posisi kita ini adalah juga raja. Kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Sebagai imamat yang rajani, saya pasti tahu suatu saat saudara juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi tidak semua orang beroleh anugerah istimewa diberitahu Tuhan kapan dia akan mati. Hizkia masih diberitahu Tuhan bahwa dia akan mati dan sampaikanlah pesan-pesan terakhir. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan panggil saya dan bagaimana saya akan mati. Saya tidak tahu. Tidak ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada saya tentang hal itu. Tetapi bukan berarti tidak ada hamba Tuhan yang tahu kapan dia mati dan bagaimana dia mati. Ada. Bagian terakhir ini saya mau cerita kepada saudara tentang seorang penginjil wanita yang bernama Kathryn Kuhlman. Luar biasa penginjil ini. Dia tahu kapan dia mati, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, detiknya, dan bagaimana dia mati, dia tahu. Tuhan beritahu kepadanya. Nah, Kathryn Kuhlman ini begini, saudaraku. Nanti kita lihat salah satu video pelayanannya. Saudara barangkali pernah melihat tren-tren sekarang ini. Kalau ada hamba Tuhan tumpang tangan, sering orang jatuh. Salah satu Benny Hinn. Karena kuasanya. Dan Benny Hinn seringkali mengaku bahwa dia adalah penerus dari pelayanan Kathryn Kuhlman. Nah, Kathryn Kuhlman ini seorang wanita justru dari gereja Metodis pada mulanya. Pada umur 14 tahun, orang tuanya orang Jerman, pada umur 14 tahun, dia mengaku dalam kesaksian dia bertemu dengan Tuhan dan merasa lahir baru. Umur 14 tahun, dia merasakan dia perjumpaannya dengan Tuhan, dia ada mengatakan saya lahir baru umur 14 tahun. Lalu dia mulai melakukan penginjilan bersama satu orang sahabatnya dan satu lagi dengan kakaknya, penginjilan keliling. Lalu kemudian ketika dia sudah mulai dipakai oleh Tuhan, terutama dia dikenal di Amerika sebagai penginjil yang melalui siaran radio. Mungkin kalau kita ingat itu siaran seperti di sini ada Radio Pelita Kasih. Seperti itulah dia. Jadi sering berkhotbah melalui radio di Amerika dan kemudian semakin dikenal namanya.
Lalu mulai meningkat dari penginjilan lewat radio, meningkat melalui lewat televisi. Lalu Kathryn Kuhlman ini kemudian saudaraku yang saya kasih dalam nama, mulai banyak orang mulai menghadiri KKR dia. Dan Tuhan mulai mengarahkan dia supaya setiap dia melakukan penginjilan, jangan lupa untuk melakukan healing revival, penyembuhan ilahi. Tuhan arahkan dia supaya penginjilan dia juga diarahkan kepada penyembuhan ilahi. Nah, salah satu yang paling sering yang saudaraku, yang saya lihat dari begitu banyak video-videonya, sebetulnya perempuan ini kalau secara visual mata tidak menarik untuk dipandang. Kurus, ringkih badannya, dan gayanya flamboyan, kalau berbicara seperti berdeklamasi, tidak menarik secara visual mata. Tapi beberapa orang yang sudah pernah menghadiri KKR dia, yang menghadiri ibadah-ibadahnya, sangat merasakan kuatnya hadirat Tuhan ketika dia sudah tampil di atas mimbar. Dan ada banyak kesembuhan-kesembuhan. Dalam video ini yang mau saya tampilkan, ini video yang singkat ini, mereka yang menderita penggangguan kuping. Kita coba lihat, ini video singkat, salah satu dari pelayanan Kathryn Kuhlman. Boleh ditampilkan videonya. Perempuan ini, Kathryn Kuhlman, mereka yang sudah tertuli, berturut-turut kuping mereka, ada 3 orang disembuhkan. Kasih Sonia. Who got that opening for an ear just then? Somebody got an opening for an ear. Hold your ear tightly closed. In just that moment, somebody's ear opened. Where are you? Somebody hears me perfectly. The ear, hold the good ear to shut. In that split second, which ear opened? Well, come here. My oh, this is glory. Oh, dear Jesus, I worship you. Don't hold on. I give you praise. What is this while she's coming? A hernia healing. Had the hernia. Dear Jesus, I thank you for this healing of this hernia. Is the power of God. Come here. And you weren't expecting it. Hold your good ear tightly closed. Turn around. Do you hear me now? Say, I love Jesus. I love Jesus. Say, praise the Lord. Praise the Lord. How long have you been deaf in that ear? Ever since I was 4 years old. Ever since you were 4 years old. I had sight. And how many years ago that's been is nobody's business. Really? Yeah, 4 years old. I have sight. Pretty good at church. In Little Rock, Arkansas, it's the Calvary Baptist Church. A Baptist church. She almost forgot what church she went to. I really am a Methodist. But really a Methodist. Well, I joined the church. I was reared in Well, the whatever Methodist she church. was when she came, she'll never be the same again, I'll tell you that. Hold that ear tightly closed again. Do you hear me now? Yes, sir. You hear me now? Yep. Do you hear me whisper? I hear your whisper. Well, that's good enough. Give her a great big God. Go on. That was instantaneous. Who got the overflow? Just a moment of that ear. Who got the overflow? You must know it. There's another ear that was open, and it happened exactly. You, honey. Where were you? In the choir. And it happened the same instant that that woman. Are you that amazed? Yeah, a little bit. Which ear opened? How long have you been deaf in it? Since I was 5. Since you were 5 years old? The glory that's on you, I wish I could tell. I wish I could tell you. Hold your good ear closed. You hear me now? Yes, I do. You hear everything I say? Yes, I do. Every word you say. Are you amazed? Yeah. And you've been deaf in that since you were 5 years old? I had measles. How much hearing did you have in that ear? Just, I couldn't understand words. I understand everything you're saying. Do you hear me perfectly now? Yes, I can. You hear me now? Yes. You hear me now? Yes, I hear you now. I'm going to have to admit that's God.
Dear Jesus, I worship you. Oh, I give you honor, the glory that's honor. Where are you from? The power of God that's on you. What spiritual light have you had? Where do you go to church? Methodist, Will Rogers Methodist. Will Rogers Methodist. There's a glory that's on her that's beautiful. Dear Jesus, just bless her, just bless her. Somebody up there in that choir, wherever she was sitting, somebody near enough to touch her got a healing. Nah, saudara lihat, saya mau kasih cerita tentang akhir hidupnya. Udah puluhan ribu orang sembuh. Itu salah satu KKR itu berturut-turut ada semua yang problem kuping, pendengarannya, tuli segala macam dibuka oleh Tuhan saat dia melayani. Tapi dia sendiri mengalami problem namanya problem pembengkakan hati. Sejak 1955 dia. Tapi karena kesibukan KKR-nya di mana-mana, karena dia diundang di mana-mana, ya dia sering abaikan dan dia percaya karena Tuhan menyertai dia. Lalu suatu hari saudaraku, pada tanggal 19 Februari 1976, dia sudah masuk rumah sakit, mengalami operasi soal pembengkakan hatinya itu. Tapi saat dia sudah mengalami operasi, dia masih bisa bercerita, dia masih sering berbicara kepada perawat-perawat di situ, tentu saja sampai menginjili, menyampaikan, dan dia sampaikan tentang kematiannya kepada perawat-perawat ini. Nah, pada tanggal 19 bulan Februari 1976, jam 12 kurang, suster perawat masuk, suster baru, bukan anak Tuhan. Setelah dia periksa, dia cek semua sebagaimana biasanya seorang suster, tiba-tiba lampu mati. Dan saat lampu mati, lalu dia keluar, dan segera saudaraku dia telepon supervisornya. Karena dia kemudian setelah mati, tidak lama kemudian lampu hidup lagi, lalu dia kembali lagi untuk melihat Catherine Kuhlman yang terbaring ini, dan dia lihat sudah tidak ada lagi di situ detak jantung dan segala macam, dan dia pastikan sudah mati. Lalu dia telepon supervisornya, supervisor, Catherine Kuhlman sudah meninggal. Apa? Dari mana kau tahu? Ya, karena semua tanda-tanda kehidupan, detak jantung, denyut nadi dan sebagainya sudah mati, tidak ada lagi berfungsi. Oke, baik. Kalau gitu saya akan ke situ. Rupanya supervisornya itu ada di blok lain dari rumah sakit yang sama, hanya di blok lain. Lalu dia datang. Dan kemudian saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, dia samperin suster ini, lalu dia tanya, kapan dia mati? Tadi jam 1:13. Itu artinya sudah masuk tanggal 20. Ya. Baik, tolong dicatat menjadi catatan medis. Tetapi saudaraku, tiba-tiba mereka harus menutup hidungnya karena ada bau yang sangat keras, dan itu adalah bau bunga mawar. Lalu kata suster senior, siapa di sini yang bawa karangan bunga? Di sini tidak boleh membawa bunga di sini, bunga ros tidak boleh di sini ada bawa karangan bunga. Tidak ada, supervisor. Tapi ini baunya sangat keras. Ini bau bunga mawar. Lalu mereka mencari tahu dan ternyata mereka cium itu keluar dari jasadnya Catherine Kuhlman. Bau bunga mawar. Lalu jam 6 pagi suster-suster pada datang dan diberitahukanlah bahwa penginjil yang hebat ini, penginjil yang dipakai luar biasa ini telah meninggal. Ada seorang suster, begitu mendengar itu dia lari, membuka lacinya, dia buka diarinya, dia lihat catatannya. Bahwa Catherine Kuhlman sudah pernah berkata kepada dia akan mati tanggal 20 bulan 2 1976 jam 1:13 dan tubuhnya akan mengeluarkan bau bunga. Dan itu tepat 100%. Dia tahu kapan dia mati. Puji Tuhan, saya tidak tahu kapan saya mati. Tapi saya tahu, seperti kata firman, kalaupun saya mati saya tahu kemana akan pergi. Surat Filipi berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun aku masih hidup, aku hidup untuk bekerja dan menghasilkan buah. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Amin.